semuanya, balik lagi sama Lucky di Fortune Star 222. Makasih untuk yang udah nge-like, subscribe, sama share. Bahkan sama yang donasi. Makasih banyak. Jangan kapok. Seperti biasa, gue sekarang mulai mau buka dengan tema baru untuk di pertengahan Juni ini yang masih tentang gerhana, tapi kali ini gerhana matahari dan pergerakan planet-planet lainnya. Dan gue bakalan baca general, tetap general ya, untuk request tentang past life, karma itu gue bikinnya di ini aja ya, di bonus ya, barengan sama asrama. Kok asrama sih? Asmara. Ya Allah. Ini tetap timeless dan general reading. Jadi walaupun memang untuk pertengahan Juni tetap ini timeless ya, karena itu kan cuman waktu, itu kan cuman konsepnya manusia aja ya. Di kapanpun kalian masuk ke channel ini, artinya memang energi lo yang bawa ke sini. Alright, dan ini interchangeable energi itu ya, nggak pernah bergerak, selalu dua fungsinya. Jadi bisa ini energi kalian, bisa juga energi dengan siapapun kalian berinteraksi, berhubungan, dan juga tergantung dengan intensitas dari energi kalian sendiri. Ambil yang resonate saja ya, ambil yang sesuai aja dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan maksain jangan maksain untuk sesuai. Dan namanya juga prediksi, artinya kalau nggak resonate bisa jadi itu belum terjadi ya. Karena apalagi energi gerhana itu bisa sampai 3 bulan efeknya. Jadi kalau memang nggak resonate, coba nonton juga untuk bintang-bintangmu yang lain, moon sign kamu, Venus sign kamu, Jupiter sign, ya kan, rising sign. Kalau emang nggak tahu berchart kalian, itu di box description gue ada link. Kalian tinggal klik aja, masukin data-data kalian dapat, atau kalian bisa Google sendiri. Itu banyak banget resourcesnya dan gratis. By the way, sekelas promo, seperti yang kalian baca di sini, gue lagi pakai baju Zamrud Adventures. Nah, itu bisnis gue di travel. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang itu, nanti ada gue tulis di sini. IG-nya sama Facebooknya. Kalau pengen tahu lebih banyak bagaimana, maksudnya gimana sih jalan-jalan sama Lucky, ya, lo bisa kepo-kepoin gue di situ. Oke? Makasih. Langsung aja baca. Halo Pisces, my tribes. Giliran Pisces nih ya. Oke deh. Pisces pertengahan bulan Juni di bawah pengaruh gerhana matahari dan pergerakan planetnya yang sangat wow. Apa ya? Mystical wisdom pertama untuk dapat guidance-nya. Apa ya? Gue lagi nggak pakai mic ya. Gue lagi coba-coba aplikasi editing ya. Jadi kayaknya gue double kerjanya cuy. Dari benerin audio ke aplikasi editing yang satu, abis itu baru ke aplikasi editing yang lain. Kurang tidur gue cuy. Seven heavenly virtues, keys to goodness. Kebiasaan, ritual. Seven heavenly. Jadi ada 7 dosa, tapi ini ada 7 kebaikan. 7 kebaikan yang menjadi suatu kebiasaan yang menuju ke kebaikan. Ada 7 dosa, ada 7 kebaikan.
Ada bintang jatuh Pisces. Ingat ya Pisces, Neptune lagi di kamu, Mars juga di kamu, lagi di kita. Ya. Kita harus bisa membagikan 7 kebaikan itu, menyebarkan, berbagi yang baik-baik saja, ya kan? Oke, gue akan bagi 3 ke kanan, 3 ke bawah, yang artinya adalah yang baru saja lewat, sekarang, dan akan datang, past, present, future. Ke bawah pun juga gitu, past, present, future, ya. Yang kita baru lewatkan adalah gerhana bulan. Gerhana Pisces, pin ngomong banget sih, bener. Energi lompat kemana-mana gimana sih? Oh, Marsnya lagi di Pisces. Mars di Pisces itu artinya compassion. Iya aja deh. The Hermit, ya kan? Kartu pertama, The Hermit nih, energinya Virgo. Ayo. Virgo itu adalah di polarity-nya kita. Ya kan? Di rumah ke-7. Ini istilahnya kalau magnet kita di selatan, dia di utara, kutub utara. Jadi emang kebalikannya kita. Walaupun kita sama-sama spiritual ya. Virgo sama Pisces sama-sama spiritual. Nah, sekarang King of Wands, energinya Aries. Akan datang King of Swords, energinya Aquarius. Baris kedua, Seven of Wands, ya kan? Divine Mode. Guarding apa sih? Ten of Cups, jantungnya kita nih, jantung readingnya kita, karena di center banget. Ten of Cups, ultimate happiness, yang artinya kebahagiaan ya kekal, abadi, ngarep, ya kan? Ngarep. Ulala, the Wheel of Fortune, roda keberuntungan, di bawahnya si King of Swords. Ini energinya Sagittarius, ya. Energinya Sagittarius akan datang. Wuhui, kita punya roda keberuntungan ada di kita, Cin. Tapi di bawahnya guarding tadi ya, defense mode tadi. Ya, ini udah masuk ke baris ketiga ya, yang akan datang. Five of Cups. Kehilangan. Knight of Pentacles, energinya Virgo yang lambat banget itu, ya kan? Kartu terakhir, Three of Cups, reuni, rekonsiliasi, perayaan. Ya, ketiga atau gosip. Energi secara keseluruhan yang tidak terlihat. Hangman dong, ya kan? Pisces banget gak sih? Pisces banget dong. Ini kartunya Pisces, ya kan? Yang kita selalu gantung terus, ya kan? Kita digantungin terus apa kita gantungin terus? Kita yang digantungin terus kayaknya ya. Capek gak sih lo? Gantung terus? Digantungin terus capek gak? Gue tanya deh sama kalian. Gue sih capek ya. Cuman kadang-kadang kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bener gak sih Pisces? Kita digantungin orang, ya kan, seenak-enaknya, dan kita pasrah. Sopan gak sih? Membiarkan diri kita sendiri digantungin. Dan kita tetap hanging gitu loh. Self-sabotage, self-sacrifice, buat apa coba? Gue sih ogah, jujur gue ogah. Karena mungkin gue Cups Aquarius, jadi gue masih banyak Aquariusnya. Jadi gue masih berani untuk bilang, don't hang me around. If you don't need me, leave me. Kalau lo nggak butuh gue, tinggalin gue. Jangan gantungin gue. Ini kalau ada orang yang nanya ke gue, halo Ki, apa kabar? Lagi apa gitu? Gemesnya gue. Banyak banget yang suka kayak gitu. Terus habis itu gue tanya, kenapa, ada apa? Gue cuma nanya aja. Penting banget kan? Penting. Buat gue ngabisin waktu itu. Basa-basi lu basi banget gitu.
Basa-basi lo tuh bias banget, semu banget. Jangan negor gue kalau lo nggak butuh gue. Lo butuh apa? Kalau butuh apa, gue bisa bantu dan gue bakalan lebih seneng. Kalau gue nggak bisa bantu, lo namanya cuman buang-buang waktu gue. Kalau gue langsung gitu. Lo butuh apa? Enggak, nggak butuh apa-apa. Lo serius lo nggak butuh gue gitu. Terus ngapain lo kontak gue? Kalau gue langsung gitu, tutup poin aja, trak gitu. Gue lebih suka kalau gue lagi dibutuhin. Kalau lo nggak butuh gue, ngapain lo kontak gue? Gitu. Ini bahasanya. Ini gesturnya orang Itali. Kalau itu artinya gini. Senza una piega. Senza una piega itu nggak perlu penjelasan, jelaskan gitu. Underline. To the point. Gue nggak mau lagi diginiin, gue nggak mau lagi digantung-gantungin. Terus lo nggak butuh gue tapi lo apa namanya, lo jagain gue, lo nge-keep gue, lo nge-hold gue, ya kan, sampai suatu waktu lo butuhin gue, ya kan, dengan energi lo yang merugikan itu. Gue suruh memahami selalu apa maunya lo, kondisi lo dengan apapun itu gitu. Terus lo kapan merhatiin gue? Kapan lo ngertiin gue? Kapan lo mahamin gue? Balikin, jangan mau. Gue yang sensi, gue yang baper. Bukannya baper, namanya ini nih. Nah, kan gue banget kan. Defense mode. Tralala banget sih. Terserah ya, gitu maksud gue, terserah ya. Itu kan opini masing-masing ya. Tapi yang jelas kita masing-masing bisa melihat ya kan, ini kondisinya seperti apa. Semuanya emang nggak selalu begitu gitu kan. Ada saatnya kita emang harus hangin, ada saatnya kita nggak perlu hangin. Tergantung kita mau apa yang kita mau kompromikan gitu. Ya kan, semuanya tergantung worth nggak lo gitu untuk pengorbanan gue. Worth apa sih? Worth nggak sih lo gitu kan, dengan segala pengorbanan gue ini gitu, waktu gue gitu, hidup gue untuk memahamin lo, untuk berkompromi dengan lo, worth nggak gitu. Jadi setiap kali emang berbeda gitu kan, intensitas dari energi itu sendiri juga akan berbeda. Nah gue paling benci kalau orang nggak jelas itu kita dipaksa untuk hanging gitu. Gemes nggak lo? Gue aja gemes. Di bawahnya ada sih Knight of Cups. Ada yang ngajak date. Terus habis itu di bawahnya lagi ada Five of Swords. Maksudnya apa? Habis itu ada Tower. Bah, nggak usah gali gajauan. Oke, Pisces itu selalu biasanya dia Neptunian energi. Sekarang Neptunian itu memang lagi di Pisces. Pisces itu biasanya yang menguasai rumah ke-12, rumah karma, rumah healing, rumahnya ending, closure, spiritual, subconscious, alam bawah sadar, afterlife. Semua yang tidak tampak, semua yang tidak materi, itu kekuasaan Pisces. Intuisi tertajam, zodiak tertajam itu adalah Pisces. Kalau gue cerita gue betapa pekanya gue ya, gue suka marah-marahin orang-orang di sekitar gue yang nggak bawa energi yang bagus. Beneran, ada pernah ya gitu, curcol dikit ya, ada pernah gitu, gue janjian sama temen gue ya, ternyata dia lagi galau segala-galaunya umat ya kan, gue nggak tahu, dia cuma pengen ngajak gue jalan. Terus gue janjian, gue lagi happy keluar, akhirnya gue keluar habis seharian kerja di rumah, males banget sih gitu kan, gue mandi, gue keluar ketemu dia, tiba-tiba gue bentak-bentak, gue maki-maki, nggak tahu kenapa, sampai dia nggak, gue suruh diem penuh 10 menit bahkan lebih. Baru mau buka mulut tuh gue bentak lagi.
Abis itu gue mikir, perasaan tadi gue keluar baik-baik aja deh gitu kan. Dan ternyata yang galau dia, yang mau marah dia, yang mau maki-maki, mau nonjokin orang tuh dia, bukan gue. Tapi gue yang ngamuk. Dan yang paling menyebalkannya lagi adalah di saat kalau ada orang lain suka sama lo, suka sama gue, kesannya gue yang suka. Salah kan, salah kaprah. Abis itu selalu pulang gitu kan, wih gue suka banget sama tuh orang, begitu sampai rumah gitu, lewat berapa hari gitu kan, kok bisa-bisanya sih gue suka sama dia gitu kan, bukan tipe gue banget loh gitu kan. Terus habis itu gini, gue tuh baru sadar kayaknya emang dia yang suka sama gue deh. Capek, kan capek. Suka mix signal gitu, mix signal. Oke, kartu pertama ya. Karena kita ini lagi ngebahas kita dan emang kita ini energinya kita, berarti kita penuh dalam energi kita sendiri. Keren, artinya tidak ada yang mempengaruhi energi kita gitu. Ini kartu pertamanya yang paling penting ini dibuka oleh si Virgo, energinya Virgo. Energi di rumah ketujuh kita, partnership, relationship, kontrak, business partner, komitmen, ya, sampai ke marriage. Oke. Ini artinya meditasi, isolasi, merenung, mencari pencerahan ke dalam diri kita sendiri, mencari jawaban-jawaban ya, karena kita tahu kan, jiwa kita tahu semuanya, nggak perlu kita nyari keluar, kita nyari ke dalam. Oke. Jadi ini rumah ketujuh dan memang kita fokusnya ada di situ. Itu yang membuka reading ini ya. Semua ini dibuka oleh yang namanya relationship dan partnership. Tidak ada maksud untuk membaca asmara, tapi kayaknya keluarnya situ arahnya. Oke? Alright. Kartu kedua, jajaran pertama, Present King of Wands. Ini energinya Aries. Mungkin kalian punya Aries di chartnya kalian, atau siapapun itu ya kan, punya kalau kalian dealing dengan berurusan dengan seorang Aries, atau seseorang itu punya Aries di chartnya, judulnya sama ya. Aries itu ada di rumah kedua kalian, income, finansial, nilai-nilai, prioritas, dogma, new beginning, kebiasaan dalam bekerja, habit dalam bekerja, etika bekerja, sampai ke material possession. Material possession itu bisa harta benda ya. Semakin kita tidak punya, semakin kita tidak punya beban. Semakin kita kaya, semakin kita punya harta, semakin kita terbebani. Percaya nggak? Coba direnungkan. Enaknya hidup enteng. Kartu ketiga, King of Swords. Ini banyak court cardnya ya, berhubungan dengan Virgo, Aries, sekarang Aquarius. Aquarius itu ada di ending, di rumah ke-12-nya kita. Karena kita kan lagi baca Pisces. Pisces ada di rumah pertama, berarti Aquarius ada di rumah ke-12 di Pisces. Oke. Kalau istilahnya, kalau kalian berhubungan dengan Aquarius, Gemini atau Libra, ini energinya mereka air signs ya, nggak harus Aquarius, cuman mungkin punya karakter yang lebih seperti Aquarius, yang visioner, yang berpikiran ke depan, selalu ke depan, nggak suka nostalgia ya. Yang pikirannya selalu ke depan, teknologi, social awareness ya,
kesadaran dalam bersosialisasi, keadilan sosial, kemanusiaan, harapan-harapan dan mimpi-mimpi yang mulia. Atau kalian berhubungan dengan berhubungan dengan air science yang lagi mengalami ending. Entah itu Aquarius, entah itu Gemini, entah itu Libra, yang lagi mengalami closure di dalam hidupnya. You know your own situation better than me. Di bawahnya si Hermit, ini udah baris kedua ya. Di bawahnya si Hermit ada 7 kayu yang bawaannya udah protektif aja, dia udah pasang kuda-kuda, ya kan? Memproteksi diri. Dari apa? Dari trauma. Kenapa kita nggak mau terbuka, Pisces? Karena kita sudah pernah disakitin, karena kita pernah dikecewakan, gue tahu loh. So misterius gitu kan, gue tahu loh. Soalnya yang ini gitu, yang ini gitu ya. Yang satu ini gitu. Jadi gue sekarang ini emang lagi milih menyendiri ya, karena gue juga lagi healing. Dan bawaannya pasang kuda-kuda. Lo mau ngapain lo gitu? Lo ngapain lo gitu? Kontak-kontak lo buat apa? Butuh apa lo? Gitu. Nggak mau bermain dengan sembarang energi. Kita lebih filtering gitu, lebih pilih-pilih gitu. Maksud lo apa? Gitu. Yang jelas. Di jantung bacaan ini, reading ini ada 10 of Cups. Cantik banget ya, cantik banget ya, cantik banget ya. 10 of Cups, kebahagiaan yang wow. Kita sudah menemukan happiness-nya kita. Ini sekarang loh, ini present loh. Karena di jantungnya reading kita loh. Jadi kita istilahnya udah healed, ya kan? Kita udah mulai sembuh nih, gitu. Kita udah mulai nemuin peace, damainya kita sendiri di dalam diri kita sendiri. Bener nggak, Pisces? Bener nggak? Bener nggak? Karena itu yang gue alamin. Kalian gimana? Kita bikin sirkel ini crosswatcher. Kita bikin sirik mereka yang pengen tahu keadaannya kita, ya nggak, Pisces. Ternyata ketuker. Ternyata energi kita ketuker. Nggak lucu kan lo? Abis itu roda keberuntungan ada di kita. Ini kan di bawahnya sih ini. Tadi yang gue bilang, entah kalian berhubungan dengan Aquarius, Gemini atau Libra, yang mungkin kemungkinan mereka dalam lagi mengalami closing atau ending ya, closure atau ending ya. Untuk karmanya dia sendiri, cycle ya kan. Ini closure juga, ini karma, ini nasib, destiny, fate, takdir. Dan kita punya in our favor apa ya, ada di kita, tegak soalnya cuy, tegak ya. Sagittarius itu ada di mananya Pisces, Aqua, Cap, roda keberuntungan. Ini ada di rumah ke-10-nya Pisces. Karir, long term goal ya, status,
public image, reputasi, praktikal, maskulin, entah kita berurusan dengan orang tua kita, bapak kita, atau spouse kita, suami, ya, atau emang bagian dari kelaki-lakiannya kita, ya. Kita kan punya laki-laki juga yang gue banyak loh kalau tomboy begini, ya practicality, ya, sama struktur kita. Kita dilindungi nama Jupiter Chin. Roda keberuntungan kita ada di karir kita. Nyebelin banget sih gue. Jadi kita sudah bisa menyelesaikan karma kita. Kalau ini udah berputar yang apa namanya, in favor apa sih bahasa Indonesia? Ya Allah, susah amat sih. Ya lu pada ngerti lah maksud gue kan. Roda keberuntungannya emang berpihak pada kita gitu loh, berpihak pada kita, ya, karena kita sudah mencapai ini ya, damai. Kita sudah memutuskan karma kita juga, kita sudah menyelesaikan karma kita, dan mungkin juga si dia, dan mungkin itu juga adalah takdir kita, nasib kita. Ini nih posisinya tadi. Baris ketiga, Five of Cups. Yang akan datang kita merasa kehilangan. Kehilangan apa, Pisces? Kok gue enggak ya? I am blessed. Enaknya jadi jomblo, enaknya gak punya apa-apa, karena gue kehilangannya udah semua, udah lewat. Gue udah. Gue tinggal punya cuma badan gue doang nih. Mau kehilangan apa lagi gue, kecuali nyawa gue doang. Kalau gue ya nggak tahu kalian, gue udah kehilangan semua. Jadi ini untuk kalian, nggak ada yang harus disesalkan. Apapun nanti yang akan hilang, akan pergi, nggak perlu disesalkan. Ambil kegunaannya aja, supaya kita tidak sedih, supaya kita tidak terlalu berlarut-larut. Boleh aja sih sedih, silahkan sedih, sit there, duduk di situ, duduk dalam kesedihan lo. Cuman yang satu-satunya jalan untuk melewati kesedihan itu adalah duduk diam, hayati, pahami kesedihan itu, rasakan sampai kalian puas, nangis puas-puasnya. Kalau memang itu perlu, jangan pernah takut. Ekspresikan semuanya, keluarin semuanya. Itu satu-satunya healing yang paling oke. Cuman itu, keluarin semuanya. Jangan ada yang ditahan. Kalau udah sampai di sini, ke titik sini, keluarin semuanya. Marah-marah silahkan, nggak ada yang ngelarang. Kalau sampai ada yang ngelarang, tabokin aja. Gue support lo. Kalau bisa ya jangan, ya kan. Kalau bisa nggak perlu, ya kan. Gue yakin kalau seorang Pisces nggak mungkin nabokin orang, nggak mungkin. Orang biasa berkorban, ya kan. Pelajarannya adalah jangan mau berkorban lagi, secukupnya aja. Jangan sampai mengorbankan diri, mengorbankan idealisme kita, ideologi kita, nilai atau ekspektasi kita, boleh, tapi jangan mengorbankan diri.
apapun itu, waktu juga jangan. Kita harus punya batasan-batasan. Ini udah masuk ke baris ketiga ya. Ini energi si Virgo lagi ya, tetap di relationship. Yang pelannya naujubillah itu ya kan bikin kita hilang sabar. Walaupun Pisces itu paling sabar. Bisa loh seorang Virgo bikin kita sepaneng ya kan. Apa cuman gue nya doang ya? Gue nya doang kali. Gue nya doang. Udah. Gue nya doang yang bikin gue sepaneng tuh karena gue kebanyakan Aquarius. Artinya atau kita atau Pisces sendiri kayaknya kan energinya bisa ketuker ya, atau kita sudah ikut menjiwai ya, dalam menganalisa segala sesuatu. Tolong dong Apis. Nah, kartu terakhirnya adalah 3 cangkir. Three of Cups ini perayaan, ini pihak ketiga, ini selingkuhan, ini gosip atau apa. Hanya kalian yang tahu. Balik lagi, kalau buat gua none of those, karena gua udah PSBB itu gua 2 bulan lebih kali ya, bener-bener gua gak keluar rumah. Jadi yang namanya reuni, rekonsiliasi, gosip dan segala macam itu ntar dulu ya. Ini ya, jadi kalau gue sih, ini akan datang sih ya. Jadi gini, gue lupa ngingetin, kalau emang gak resonate mungkin karena belum terjadi. Jadi namanya juga prediksi ya, ini yang akan datang loh. Jadi ya gue nggak tahu, mungkin ada yang ngundang ya kan, ngajakin jalan-jalan, ngajakin ketemuan. Tapi biasanya sih gue tetap males jalan keluar ya. Kok jadi curcol sih? Yang jelas itulah buat Pisces. Buat Pisces kalian mungkin akan ada reuni, party ya. Gue lupa besok. Sekarang Selasa, besok kakak gue married. Jadi besok mungkin gue nggak akan menayangkan video-video ya, karena seharian gue bakalan sibuk party. Kakak gue married. Gue akan klarifikasi. King of Wands, nah udah Hermit ya, karena kartu paling penting. Terus apa namanya, King of Wands, King of Swords ya. Udahlah, terlihat sendiri. The Hermit. Klarifikasi The Hermit. Pencerahan, ya kan? Komunikasi, kemenangan, karena kita mencari jawaban di dalam diri kita. Ada pencerahan dan kemenangan. Page of Wands, komunikasi, pesan yang passionate tentang stabilitas, kemapanan, duit. Wow, Virgo. Kok Virgo? Mungkin ada yang berhubungan dengan Virgo? Di bawahnya itu tau gak ada apa? The Devil. Under the deck, di bawahnya ada energi kecewa dan sakit hati. Ini bisa juga perkawinan ya, ini bisa juga rumah tangga ya, bukan duit doang.
Ini energinya seorang Pisces yang merenung ya tentang relationshipnya dan mendapatkan pencerahan dan passion yang baru mengenai pernikahannya. Yang mengecewakan. Yang jelas bukan energi gua. Nggak tahu kalian. Mungkin kalian juga ketukar energinya dengan siapapun itu ya kan? Dengan mereka yang punya Virgo di chartnya. King of Wands. Setan kebalik, the devil in reverse. Si Aries ini. Aries, Leo atau Sagittarius ya. Fire signs. Energinya Capricorn. Komunikasi dan travel. Ini energinya Sagittarius. Four of Cups. Bosan.